Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar operasi hitung pecahan, yaitu perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak solih-solihah, masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada 1 bagian yang diarsir dan 2 bagian tidak diarsir. Seluruh bagiannya ada 3. Ingat, 1 bagian yang diarsir disebut pembilang, sedangkan bagian keseluruhannya disebut penyebut. Sekarang sudah ingat kan apa itu bilangan pecahan? Selanjutnya kita akan mempelajari operasi hitung perkalian pecahan. Operasi hitung perkalian pecahan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perlu kalian ketahui, operasi hitung perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dilakukan dengan cara langsung mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kalian bisa perhatikan pada penjelasan berikut. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah hasil dari 2/3 dikali 4/7. Ini adalah pecahan biasa dengan pecahan biasa. Cara penyelesaiannya seperti tadi dijelaskan. Pembilang kita kalikan dengan pembilang dan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Sehingga menjadi 2 dikali 4 per 3 dikali 7. Hasilnya adalah 8/21. Jadi 2/3 dikali 4/7 sama dengan 8/21. Selanjutnya, bentuk perkalian pecahan yang kedua adalah perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Untuk mempermudah, kalian harus mengubah dahulu bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. Contohnya sebagai berikut. Misalnya ada bilangan bulat 2. 2 jika dijadikan pecahan adalah 2/1. Kemudian ada juga 6. 6 jika dijadikan pecahan artinya adalah 6/1. Maka bisa kita simpulkan apabila bilangan bulat ingin dibentuk menjadi pecahan, maka penyebutnya dapat ditulis 1 atau bilangan bulat per 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, hitunglah hasil dari 2 dikali 2/5. 2 adalah bilangan bulat dan 2/5 adalah pecahan biasa. Yang kedua, hitunglah hasil dari 3 dikali 4/6. 3 adalah bilangan bulat dan 4/6 adalah pecahan biasa. Penyelesaiannya adalah yang nomor 1. 2 dikali 2/5. 2 kita ubah dahulu menjadi pecahan, yaitu 2/1. Kemudian dikalikan dengan 2/5. Kemudian kembali lagi ke konsep yang pertama, yaitu pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Sehingga menjadi 2 dikali 2 per 1 dikali 5. Hasilnya adalah 4/5. Jadi 2 dikali 2/5 sama dengan 4/5. Kemudian yang kedua, 3 dikali 4/6. 3-nya kita ubah dahulu ke bentuk pecahan biasa, yaitu 3/1. Kemudian kita kalikan dengan 4/6. Pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut, yaitu 3 dikali 4 per 1 dikali 6 sama dengan
12/6. Hasilnya bisa kita sederhanakan. 12/6 sama dengan 2. Jadi 3 dikali 4/6 sama dengan 2. Dan bentuk perkalian pecahan yang ketiga adalah perkalian pecahan campuran. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan apa itu bilangan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga bilangan pecahan biasa. Lalu, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Berikut adalah caranya. Yang pertama, mengalihkan bilangan bulat yang ada di depan pecahan dengan penyebutnya. Lalu, tambahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilangnya. Hasil dari perkalian dan penjumlahan tersebut adalah bilangan sebagai pembilang dan bilangan penyebutnya tetap tidak berubah seperti penyebut yang pertama. Sebagai contoh, ubahlah pecahan 2/1/4 menjadi pecahan biasa. 2/1/4 adalah pecahan campuran karena di sana ada bilangan bulat yaitu 2 dan bilangan pecahan biasa yaitu 1/4. Lalu bagaimana cara kita mengubahnya? Kita kalikan bilangan bulat dengan penyebutnya yaitu 2 dikali 4. Kemudian kita tambahkan dengan pembilang pada pecahan biasa, yaitu ditambah 1/4. Mengapa tetap 4? Karena penyebutnya tetap sama seperti soal awalnya, yaitu 2/1/4. Sehingga menjadi 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 1, 9/4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 2/1/4 adalah 9/4. Operasi hitung perkalian pecahan campuran pada prinsipnya hampir sama dengan perkalian pecahan biasa. Hal yang perlu kalian ingat adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Untuk contoh soalnya yaitu 1/3 dikali 3 1/2. 1/3 adalah pecahan biasa dikalikan dengan 3 1/2 adalah pecahan campuran. Caranya kita tulis ulang 1/3, kemudian 3 1/2 kita ubah ke bentuk pecahan biasa yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, kemudian ditambahkan 1 yaitu 7. Penyebutnya tetap 2. Jadi 1/3 dikali 7/2. Pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. 1 dikali 7 sama dengan 7. Per 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 dikali dengan 3 1/2 sama dengan 7/6. Anak solih-solihah, tadi adalah penjelasan tentang operasi hitung perkalian pecahan. Sekarang kita masuk ke bagian operasi hitung pembagian pecahan. Yang pertama ada pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Apa yang dimaksud dengan bilangan asli? Ya, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang perlu diingat dari operasi hitung pembagian pecahan adalah pada penyelesaiannya nanti pembagiannya diubah menjadi perkalian. Kemudian bilangan pecahan yang pertama dikalikan dengan kebalikan dari bilangan pecahan yang kedua. Bisa digambarkan seperti berikut. A/B dibagi C/D sama saja dengan A/B dikali dengan D/C. Ingat ya, yang kita ubah adalah bilangan pecahan yang kedua.
Sebagai contohnya adalah 6 dibagi 1/4. 6 adalah bilangan asli dan 1/4 adalah bilangan pecahan biasa. Caranya yaitu 6 bisa kita ubah menjadi 6/1 atau tetap 6 saja dikalikan dengan 4/1. Dari mana 4/1? Ingat, bilangan yang kedua kita balik 1/4 menjadi 4/1. Dan jangan lupa tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Sehingga menjadi 6 dikali 4 sama dengan 24. 24/1 sama dengan 24. Kemudian bentuk operasi pembagian pecahan yang kedua adalah pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Kalau tadi bilangan aslinya ada di depan, sekarang bilangan aslinya ada di belakang. Untuk penyelesaiannya, kalian harus ingat bilangan aslinya kita ubah dahulu menjadi bentuk pecahan, yaitu bilangan asli per 1. Contohnya, 3/4 dibagi 6. 3/4 adalah pecahan biasa, dan 6 adalah bilangan asli. 3/4 tetap dituliskan 3/4, dan 6-nya kita ubah menjadi 6/1. Jadi 3/4 dibagi 6/1. Kemudian tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Dan bilangan pecahan yang kedua yaitu 6/1 kita balik menjadi 1/6. Jadi 3/4 dikali 1/6 sama dengan 3 dikali 1 yaitu 3, 4 dikali 6 yaitu 24. Jadi 3/4 dibagi 6 sama dengan 3/24. Ini masih bisa disederhanakan, yaitu kita sama-sama bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi hasil akhirnya adalah 1/8. Kemudian bentuk pembagian pecahan yang ketiga adalah pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Cara penyelesaiannya adalah pecahan campuran diubah dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Dan kita kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Untuk contohnya di sini ada 6 dibagi 1/4. 6 adalah bilangan asli dan 1/4 adalah bilangan pecahan campuran. Langkahnya, pecahan campurannya harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Seperti tadi ya caranya ya. 1/4. Artinya 1 dikalikan dengan penyebut, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian ditambahkan dengan pembilang. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan penyebutnya tetap. Jadi 5/4. Sehingga menjadi 6 dibagi 5/4. Dan 5/4-nya jangan lupa dibalik menjadi 4/5. Tanda baginya berubah menjadi tanda kali. Jadi 6 dikali 4/5. 6 dikali 4 sama dengan 24/5. Jadi hasil dari 6 dibagi 1/4 sama dengan 24/5. Untuk bentuk pembagian pecahan yang keempat, yaitu pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Kalau tadi bilangan aslinya di depan, sekarang bilangan aslinya di belakang. Cara penyelesaiannya masih sama ya langkahnya. Untuk contohnya perhatikan. 1/4 dibagi 8. 1/4 adalah pecahan campuran
8 adalah bilangan asli. 1/4 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali dengan penyebutnya, 1 dikali 4 sama dengan 4. Ditambah dengan pembilangnya, ditambah 1 sama dengan 5. 5/4. 5/4 dibagi 8. 8-nya kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa, yaitu 8/1. 5/4 dibagi 8/1. Tanda baginya diubah menjadi tanda kali. Dan 8/1-nya dibalik jadi 1/8. Jadi 5/4 dikali 1/8 sama dengan 5 dikali 1 yaitu 5/4 dikali 8 yaitu 32. Jadi hasil dari 1/4 dibagi 8 sama dengan 5/32. Anak solih-solihah, sekian materi tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Jika belum paham, kalian bisa mengulang kembali video pembelajaran ini. Untuk mengetahui kemampuan kalian, sekarang kerjakan latihan soal di buku tulis kalian menggunakan cara yang tepat dan juga lengkap. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.